Polemik pemecatan Dr. Terawan yang bernama lengkap Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Profesor Dr. Terawan Agus Putranto itu telah menimbulkan kegaduhan di dunia kesehatan Indonesia. Kegaduhan ini berawal pada tahun 2018 ketika IDI merekomendasikan pemecatan sementara selama setahun kepada Dr. Terawan dengan alasan yang tidak jelas. Diketahui bahwa Dr. Terawan sebelumnya telah mempublikasikan sebuah terobosan penyembuhan stroke dengan nama DSA atau Digital Subtraction Angiography atau dengan istilah awam disebut brain wash atau cuci otak. Atau ada juga yang menyebut dengan nama brain spa. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya DSA atau cuci otak itu. Teknik DSA ini sudah berkembang sejak tahun 90. Dr. Terawan hanya memodifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan pasien dari ancaman paparan radiasi lantaran radiasi dapat diredam hingga 1/40 dari radiasi yang biasa dilakukan di luar negeri. Teknik DSA ini dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha. Cara ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyumbatan pembuluh darah di area otak. Setiap pasien yang akan melakukan DSA harus melewati beberapa tahapan pemeriksaan uji klinis untuk mengetahui keadaan pasien. Berikut ini tahapan proses yang harus dilewati setiap pasien DSA. Cerebrovascular Center atau yang disingkat dengan CVC adalah untuk pemantauan keadaan pasien sebelum dan sesudah tindakan DSA. MRI atau Magnetic Resonance Imaging yaitu pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio untuk melihat detail bagian tubuh Anda. Alat ini bisa diibaratkan seperti scanner yang dapat melihat dan memeriksa organ dalam Anda, seperti otak dan tulang belakang, tulang dan sendi, payudara, jantung serta pembuluh darah. Ronsen atau foto toraks yaitu foto dada yang menunjukkan jantung, paru-paru, saluran pernafasan, pembuluh darah dan nodus limfa Anda. Ronsen dada merupakan pemeriksaan untuk menemukan masalah dalam dada Anda. THT telinga hidung dan tenggorokan berperan penting dalam aktivitas kita seperti mendengar, mencium aroma dan berbicara. Kesehatan pada telinga hidung dan tenggorokan ini berperan penting untuk kelancaran tindakan DSA di otak. Brain mapping untuk memeriksa fungsi saraf otak. Dalam pemeriksaan brain mapping, alat yang digunakan adalah kabel elektroda yang ditempelkan pada tangan pasien. Lalu ada koil untuk menilai arus listrik pada otak pasien. Selain seluruh tahapan proses yang telah disebutkan tadi, pasien masih harus diperiksa oleh para dokter spesialis yang diantaranya dokter spesialis paru, mata, anestesi, penyakit dalam dan jantung. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, maka tindakan DSA mulai dapat dilakukan yang diawali dengan memasukkan selang kateter melalui pangkal paha untuk mengetahui seberapa besar sumbatan di otak. Sampai di sini keseluruhan proses masih sesuai dengan prosedur medis yang ada. Karena hal yang sama juga harus dilakukan oleh pasien jantung sebelum kateterisasi. Perbedaan terletak pada saat kateterisasi dilakukan yaitu Dr. Terawan melakukan flashing di ujung selang kateter dengan cairan yang mengandung heparin agar pembekuan darah yang mengarah ke otak dapat berkurang. Sehingga otak mendapatkan asupan oksigen seperti sedia kala. Sedangkan pada pasien jantung, pada saat proses kateterisasi dilakukan lalu dilanjutkan dengan pemasangan ring. Disinilah letak perbedaannya. Heparin seperti disebutkan dalam jurnal ilmiah kedokteran adalah obat untuk mengatasi dan mencegah penggumpalan darah yang disebabkan oleh kondisi atau tindakan medis tertentu. Obat ini tersedia dalam bentuk gel dan suntik yang penggunaannya harus sesuai resep dokter. Heparin bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Pada jurnal ilmiah lainnya disebutkan juga bahwa heparin tidak mampu menghancurkan bekuan darah yang terjadi pada stroke iskemik akut dan kronis. Perbedaan pendapat inilah yang terjadi antara IDI dan Dr. Terawan. Di mana IDI berpendapat bahwa heparin tidak menghancurkan namun sesuai fungsinya hanya mencegah bekuan darah. Namun fakta berkata lain, heparin secara teori hanya mencegah bekuan darah. Akan tetapi di tangan Dr. Terawan, heparin terbukti ampuh menyembuhkan pasien stroke. Telah banyak pasien yang merasakan manfaat dari terapi ini. Mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara bahkan petinggi luar negeri. Sekarang kita menjadi mengerti, ternyata metode flash dengan menyemprotkan cairan heparin inilah yang disebut orang awam sebagai metode cuci otak atau brain wash atau brain spa. Namun jika dikaji lebih mendalam, ada hal menantang yang perlu disadari oleh tenaga medis dan peneliti di Indonesia.
Bahwa terobosan yang sama juga dapat dilakukan oleh dokter spesialis jantung ketika melakukan kateterisasi jantung, yaitu dengan melakukan flash atau menyemprotkan cairan tertentu ke pembuluh darah yang mengarah ke jantung agar penyumbatan ke arah jantung menjadi berangsur berkurang. Sehingga pasien tidak perlu pasang ring atau operasi bypass. Penyumbatan pembuluh darah yang menjadi masalah utama ini, biasanya hanya berdampak fatal kepada dua organ penting manusia yaitu otak dan jantung. Jika penyumbatan pembuluh darah ke arah otak terjadi, maka pasien akan mengalami serangan stroke. Namun jika penyumbatan yang terjadi ke arah jantung, maka pasien akan mengalami serangan jantung. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi dunia medis. Kembali pada permasalahan IDI dan Dr. Terawan. Apakah hanya dikarenakan perbedaan pendapat semata yang menyebabkan Dr. Terawan dipecat oleh IDI? Saat ini mulai banyak spekulasi yang beredar di masyarakat. Mulai dari jual beli jabatan, lalu ada yang menyebut pemecatan Dr. Terawan merupakan pesanan seorang tokoh nasional. Bahkan ada yang menyebut ketua IDI dibayar. Tentunya semua isu liar ini harus dijawab oleh pihak IDI dengan sejelasnya. Karena kita tidak menginginkan jika pihak asing menjadi sponsor untuk mematenkan metode DSA dan vaksin Nusantara yang telah menjadi aset bangsa Indonesia.